bersama saya untuk mata kuliah analisis biaya pesanan di sini di part 3. Di part 3 ini kita akan belajar mengenai biaya overhead atau bisa disebut juga dengan biaya tidak langsung ya, biaya tak langsung. Nah, biaya tak langsung ini kalau kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa ya karakteristiknya. Yang pertama adalah biaya tak langsung ini adalah sebenarnya semua biaya produksi kecuali bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Tidak bisa dimasukkan dalam biaya overhead. Jadi biayanya itu adalah biaya yang tidak langsung. Nah, sebenarnya yang mengidentifikasi membedakan dengan biaya langsung itu adalah dia tidak mudah ditelusuri langsung dalam produk. Misalnya seperti bahan baku A, bahan bakunya itu produknya A, B, C misalnya gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi overhead itu sifatnya mungkin dia misalnya gini, seperti beban penyusutan. Itu susah sekali untuk kita mengkelompokkan beban penyusutan di produk A, produk B, produk C karena apa? Karena mungkin dia menggunakan mesin yang sama, ya, sehingga nggak bisa dikelompok-kelompokkan secara mudah. Atau misalnya bagaimana dengan gaji manajer yang setiap bulan kita bisa masukkan, kita bisa masukkan itu ke dalam masing-masing produk atau pekerjaan. Itu kan hal yang susah ya, nggak bisa. Karena manajer itu kan nggak menangani satu produk, tapi dia menangani semua produk, semua pekerjaan misalnya gitu ya. Yang berikutnya adalah di sini adalah jika tarif biaya overhead dijadikan pool biaya atau biaya dalam departemen atau pabrik, maka disebut dengan tarif biaya overhead pabrik. Jadi ada juga biaya overhead yang memang harus kita hitung dan kita masukkan ke dalam satu kumpulan biaya departemen. Itu kita namakan sebagai tarif biaya overhead pabrik. Nah, untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik, kita perlu melakukan perhitungan dasar seperti anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan dasar pembebanannya. Jadi misalnya apakah itu jam mesin ataukah itu misalnya unit, saya kurang tahu ya, tapi biasanya lebih ke mesin misalnya gitu ya. Nah, biaya overhead itu yang dibebankan ke produksi itu sebagai berikut ya. Biaya overhead dibebankan itu adalah kapasitas aktual dikalikan dengan tarif biaya overhead produknya. Jadi kapasitasnya itu berapa, tarifnya berapa kita kalikan. Berikutnya adalah kapasitas aktual itu adalah merupakan kualitas sesungguhnya, begitu ya. Nah, ini contoh soal yang selanjutnya yang sebelumnya sudah kita bahas biaya tenaga kerja. Sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke dalam biaya overhead. Nah, di sini pas banget nih. Ini nomor 6 ini adalah untuk memproduksi 100 unit produk A dibutuhkan 500 jam mesin dengan biaya 120 per jam mesin. Artinya di sini kita harus menghitung biaya overhead dari pabriknya atau yang dari mesin aktual yang terjadi. Yang berikutnya adalah diketahui biaya tidak terlangsung untuk memproduksi unit A membutuhkan biaya tenaga kerja tidak langsung 10.000. Biaya personal dan lainnya yang dikenakan ke utang usaha sebesar 12.000 dan biaya pajak dan asuransi yang dibayar di muka sebesar 2.500 dan biaya penyusutan sebesar 2.000. Nah, ini juga sama. Kita perlu menghitung terlebih dahulu. Selanjutnya adalah ini ada beberapa tambahan soal. Di antaranya adalah mentransfer 450.000 pekerjaan ke gudang barang jadi. Artinya kita akan menyelesaikan pekerjaan dan kita akan mentransfer atau memindahkan ke dalam gudang barang jadi sebesar 450.000 ya. Lalu berikutnya adalah menjual produk, artinya kita akan mendapatkan pendapatan ya, penghasilan dari penjualan tersebut secara kredit, artinya customernya belum bayar ya, tapi kita sudah menjual ke customer sebesar 150.000 ya, jadi sudah ada nilai nominalnya. Terakhir adalah biaya pemasaran terjadi 15.000, biaya administrasi 10.000 ya. Buatlah ayat jurnal, akunting, dan laporan laba ruginya. Nah, laporan ini ada di bab 5, jadi Anda perlu membaca di modul bab 5 untuk bisa mengerjakan soal ini ya. Jadi soal ini sebenarnya muaranya adalah sampai ke perhitungan harga pokok penjualan sampai ke perhitungan laba ruginya. Oke. Kita lanjut dulu ke biaya overhead. Oke. Biaya overhead pabrikasi, saya sebut sebagai yang diterapkan ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita ganti ini adalah yang diterapkan, karena apa? Karena sebenarnya yang aslinya gitu, yang aktualnya, mesin yang aktualnya, nggak cuma overhead yang tadi yang tidak dapat ditelusuri, sebenarnya ini masih bisa semi ditelusuri, masih bisa, tetapi kita sebut sebagai biaya overhead aplikasi yang diterapkan yang sesungguhnya yang aktual terjadi. Dan di sini kita mempunyai 100 unit produk A
ya, butuhnya 500 jam mesin, lalu harganya 120 jam per jam. Jadi tinggal kalikan aja untuk menghitung biaya overhead, kita kalikan aja kapasitas aktualnya dengan tarif biaya overhead pabriknya. Kapasitasnya ada 500, biayanya 120. Jadi kita mendapatkan nilai harga 60.000. Jadi di sini akunnya apa yang jadi? Akunnya itu adalah persediaan barang dalam proses ya, karena tadi proses, dan overhead aplikasi yang diterapkan. Jadi di sini adalah di dalam debitnya itu di persediaan barang dalam proses, kreditnya ada di overhead pabrik yang diterapkan sebesar 60.000 di masing-masing akun. Ya, jelas sampai di sini. Kenapa kok di barang proses? Karena di sini kita bahan tersebut adalah masuk semua ke barang dalam proses, sedangkan di overhead aplikasi dia akan hilang kan, dari aplikasi dia akan pindah move ke persediaan bahan dalam proses ya. Nah, kalau kita buat akun T-nya sebenarnya sama ya, di sini akun T-nya tuh nggak macam-macam, jadi ya tinggal sesuaikan aja tadi di persediaan bahan itu menjadi inputnya, sedangkan di operator itu dia keluar ya jadi outputnya, seperti itu jadi kreditnya. Pencatatan biaya tidak langsung lainnya, misalnya kita diketahui di sini adalah biaya overhead atau tidak langsung, misalnya untuk tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung itu artinya adalah yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, misalnya gaji supervisor begitu ya, atau gaji manajer, atau yang tidak terkait dengan proses produksi secara langsung, yang tidak dihitung per unitnya atau tidak dihitung per jam kerjanya. Jadi memang dia sulit untuk kita bagi ke dalam masing-masing pekerjaan. Itu kita namakan sebagai tenaga kerja tidak langsung. Nah, selain itu juga mungkin di sini ada biaya sarana prasarana di sini yang dikreditkan ke utang usaha, ada biaya pajak dan asuransi. Jadi jumlahnya, dan juga ada biaya penyusutan. Dan masing-masing jumlahnya untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu sebanyak 10.000, biaya persarana lainnya yang dikreditkan ke utang usaha sebanyak 12.000, biaya pajak dan asuransi dibayar di muka sebesar 20.500, dan biaya penyusutan 2.000 ya. Jadi kalau di sini kita totalkan semua, ini adalah semuanya adalah masuk ke biaya overhead fabrikasi. Jadi ini dihitungnya ini langsung masuk saja, tidak tanpa kita menghitung. Jadi beda dengan overhead yang diterapkan di awal tadi, kita harus menghitung kapasitas mesin dikalikan dengan tarif. Ini tidak dengan tarif ya, langsung saja kita masukkan sebagai overhead fabrikasi. Oke, jumlahnya adalah sebesar 26.500. Jadi kalau di dalam akun overhead ini, maka dia akan menjadi masuk di debit, sedangkan di akun masing-masing utang usaha, utang upah begitu ya, beban dibayar di muka, akumulasi penyusutan itu masuknya di kredit. Oke, jadi sampai di sini. Ini adalah akun T-nya, kita sudah membuat di sini tambahannya ada di 3 item tadi ya. Jadi sebenarnya masih sama, tapi tambahannya di 3 item ini ya, di item ini. Jadi ini yang perlu difokuskan untuk overhead tadi, aplikasi, beban dibayar di muka, akumulasi penyusutan, itu maksudnya overhead ya. Jadi kalau di sini ditotalin, Anda bisa totalkan di sini ada berapa nih? 26 ya, ini juga sama ya harusnya. 26. Oke. Jadi masuk ke utang upah juga, masuk ke utang usaha gitu ya. Jadi ini penjumlahan dari semuanya. Oh.